warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Saya Dr. Winansi Gubali, spesialis radiologi, konsultan intervensi. Izinkan saya buka masker. Ruangan ini sudah steril dan tidak ada pasien. Jadi adik-adik mahasiswa calon sejawat, kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Dr. Win Gubalirat. Kali ini saya akan membawakan pembacaan foto kepala spine pada konvensional maupun CT scan untuk mata kuliah blok neuropsikiatri. Mari kita mulai. Ini seperti pada channel YouTube saya yang lalu, saya sudah menerangkan tentang pembacaan foto kepala ini pada muskuloskeletal maupun pada pengantar kuliah dari neuropsikiatri. Nah, ini seperti kita ketahui, posisi rutin adalah posisi AP anteroposterior dan posisi lateral. Ya, terserah lateral kiri atau lateral kanan, tergantung di mana lesinya berada. Pada pembacaan foto kepala posisi AP maupun lateral, berarti kalau AP arah sinar dari anterior atau dari depan, dan kalau lateral berarti arah sinar, kalau lateral kiri berarti arah sinar dari sebelah kiri. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada pembacaan foto kepala ini? Kita melihat struktur tulang atau alignmentnya dari os calvaria. Jadi ini alignmentnya intact, tidak ada garis-garis fraktur. Cavum orbitanya juga bagus, ya. Kemudian ini adalah gambaran sinus frontalis, ini adalah sinus maxillaris, ini septum nasi. Adik-adik mahasiswa, calon rekan sejawat, nah sudah saya jelaskan tadi bahwa foto rutin kepala itu adalah posisi anteroposterior, posisi lateral, dan ini adalah posisi waters. Sebelum kita melakukan pembacaan foto, selalu diingat bahwa pasien itu seolah-olah berhadapan dengan kita. Jadi pertama-tama, jadi ini kita matikan dulu. Ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu box lampnya. Ya. Lalu kemudian kita melakukan pemasangan foto. Perhatikan dulu identitasnya. Jadi identitasnya ini saya sudah tutup karena tidak etis kita menampilkan nama pasien. Kemudian perhatikan umur, usia, karena kadang-kadang ada nama yang sama, usianya berbeda. Paling bagus itu dituliskan seperti ini, tanggal lahir, bulan, dan tahun, agar tidak tertukar nanti. Lalu kita perhatikan marker, ya. L berarti left, artinya kiri, ya. L kiri. Kemudian kita perhatikan juga posisinya ini, apakah sudah betul atau tidak. Jadi kita pemasangannya seperti ini. Jangan pasang begini, ya. Nah, ini sudah salah. Karena apa? Karena L-nya di sini. Selalu bahwa pasien berhadapan dengan pemeriksa. Jadi kanannya pasien adalah kirinya pemeriksa. Demikian sebaliknya, kirinya pasien adalah kanannya pemeriksa. Jadi kita pasang foto seperti ini, ya. Nah, kemudian ini foto waters. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana foto kepala yang normal. Nah, ini foto kepala yang tidak normal. Kenapa? Karena kita lihat meskipun ini alignmentnya, jadi bagaimana cara membaca foto kepala? Jadi seperti yang lalu sudah saya jelaskan pada blok muskuloskeletal, kita melihat dulu alignment tulang. Jadi pada foto konvensional densitas itu terbagi atas beberapa. Kalau hitam sekali namanya hiperlucent, ya, itu adalah udara. Kemudian ada yang namanya lucent, hitam tapi tidak sehitam ini. Nah, ini yang mengisi daerah-daerah sinus itu namanya lucent. Kemudian putih namanya opak. Nah, tulang itu adalah opak putih, penamaannya opak. Kalau metal itu namanya hiperradio opak. Kemudian ada lagi yang densitas intermediate, itu adalah jaringan lunak. Jadi ini kita bisa lihat jaringan lunak.
sudah saya jelaskan tadi bahwa pada foto kepala kita nilai dulu struktur tulangnya, apakah ada tanda-tanda fraktur atau tidak. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda fraktur ya, tidak ada tanda-tanda fraktur. Kemudian kita nilai lagi apakah ada pelebaran daripada pembuluh darah, ini tidak ada. Tetapi di sini ada tanda namanya impresio digite. Jadi seperti tangan yang kita letakkan di terigu, jadi ada seperti gambaran tangan nih, jari-jari tangan, ini namanya impresio digite. Ini kemudian apalagi berarti ada sesuatu dalam kepala ini. Kemudian kita nilai lagi, ini dorsum sella. Normalnya dorsum sella itu hanya 1,6, tapi kita ambil rata-rata sampai 2 cm. Ada literatur yang mengatakan sampai 2 cm. Ini sudah lebih ya. Nah, ini kemudian apalagi yang perlu kita nilai? Maksilofasialnya. Apakah ada fraktur septum nasi, apakah ada perselubungan di sinus maxillaris, ethmoidalis ya. Nah, kemudian kita nilai lagi apa? Jaringan lunak. Nah, ini jaringan lunak sudah membengkak. Jadi pada pasien ini ada tanda-tanda peningkatan intrakranial. Kemungkinan dia mengalami perdarahan otak ya, karena kalau kita lihat lagi klinisnya ya, makanya kalau menjadi seorang klinisi nanti janganlah pelit memberikan informasi, jangan hanya menulis foto kepala, jangan. Jadi pasien dengan curiga adanya trauma kepala, mohon foto kepala posisi apelateral seperti ini ya. Jadi ini ada kemungkinan ada perdarahan otak, bisa kita lanjutkan kalau pada center itu mempunyai modalitas lain seperti CT scan, kita bisa lanjutkan permintaan CT scan ya. Kemudian ini foto Waters. Foto Waters ini sebenarnya bukan foto posisi yang rutin. Dia menilai adanya sinus paranasalis ya. Ini kita tahu bahwa ini sinus sama seperti yang lain ya, kita menilai tulangnya dulu dan sebagainya. Nah, ini adalah sinus frontalis, ini maxillaris, ethmoidalis, karena kita bisa melihat sinus sphenoidalis. Nah, kita ingat pada pelajaran anatomi yang telah diberikan oleh rekan sejawat lain bahwa sinus itu isinya udara. Udara dia memberikan gambaran yang berwarna hitam ya, atau lusen. Nah, sinus maxillaris ini harusnya hitam. Jadi ini pasien yang berbeda ya. Jadi lihat pada posisi ini sinus maxillarisnya ini hitam, di sini warna putih. Berarti ada perselubungan, berarti ada cairan yang menutupi daerah sini ya. Nah, itu kita bilang adanya sinusitis ya. Jadi pada foto Waters ini pasien ini mengalami sinusitis maxillaris bilateral dan juga ada sinus pada ethmoidalis. Oke, kita nanti akan melanjutkan kepada pembacaan advance radiologi, yaitu CT scan. Ya, ini kita masuk ke advance radiologi. Sebenarnya ini ada permintaan saya karena pada CSL maupun materi-materi di tempat lain itu mereka tidak mengajarkan advance radiologi, tetapi berhubung UNG mempunyai visi sebagai fakultas kedokteran yang lebih difokuskan pada bencana, maka saya mengajarkan advance radiologi pada pembacaan CT scan ya. Jadi seperti sudah saya jelaskan pada materi yang lalu bahwa CT scan itu ada potongan, ini namanya potongan aksial ya, ini potongan aksial, kemudian ini adalah potongan koronal ya, kemudian ini adalah potongan sagital, lalu ini adalah 3D-nya, jadi kita bisa bolak-balik, jadi seperti melihat anatomi ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi pertama-tama kita seperti biasa bahwa CT scan ini harus ada identitasnya, harus ada namanya, umurnya, ada tanggal pemeriksaan ya, supaya tidak tertukar dengan pasien yang lain. Jadi bagaimana cara membacanya? Boleh kita mulai dari depan ya,
dari depan kita lihat, bacanya dari luar ke dalam boleh, ada literatur mengatakan dari dalam ke luar, tapi saya mengajarkan kepada adik-adik dari atas dulu ya. Dari atas kita lihat ini bisa diputar-putar. Nah, ini kita lihat dari depan, ini daerah maksilofacialis ya, orbitanya kita lihat orbita, kemudian cavum nasinya ya, kemudian masuk ke daerah otak atau brain. Nah, pembacaan brain. Bagaimana kita menilai bahwa ini lobus frontalis, parietalis, occipitalis, kita lihat pada potongan sagital ya. Jadi potongan sagital ini adalah di sini adalah lobus frontalis. Nah, ini lobus frontalis. Kemudian di sini ada dibatasi oleh gyrus, ini adalah parietalis, occipitalis, kemudian ini adalah cerebelli, ini adalah pons ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah sistem ventricle lateralis atau ventricle 2. Normalnya dia tidak dilatasi maupun dan juga tidak menyempit, jadi seperti ini normalnya. Kemudian ventricle 3, itu ventricle 3 normalnya tidak kelihatan. Kalau dia ada dilatasi berarti kita sudah bisa bilang ada sesuatu, dan itu menandakan adanya hidrosepalus. Dan juga demikian ventricle 4 ya. Nah, jadi kasus-kasus ini, kalau pada kasus-kasus stroke, nah itu biasanya kita akan menilai apakah di daerah sini ada area hypodense ya, atau kalau kasus stroke dengan hemorrhagic kita bisa melihat adanya daerah hyperdense. Jadi pada CT scan kita menggunakan penamaan densitasnya. Kalau misalnya dia hitam begini kita bilang hypodense ya, hypodense. Kalau dia putih kita bilang hyperdense. Kalau ini adalah kalsifikasi normal. Jadi kita baca dari luar ke dalam, kita lihat. Jadi kita perhatikan setiap potongan menampilkan bagian tubuh ya, bagian tubuh yang sama tapi dalam proyeksi yang berbeda. Nah, ini jadi perhatikan dari depan, ini pada proyeksi koronal dia tampil seperti ini, pada proyeksi sagital dia seperti ini ya. Kita lihat bacanya ini. Kita scroll saja, ini adalah orbita, ini adalah musculus extraocular ya. Kita lihat ini potongan aksial ya. Ini adalah air cell mastoid normal. Lihat, ini adalah maxillaris, ini sphenoidalis, ini cavum nasi, ini. Jadi pada pasien ini tidak ada apa-apa. Nah, kemudian bisa kita lihat 3D-nya. Nah, 3D-nya ini seperti kita melihat gambar daripada tengkorak asli ya, seperti pada pelajaran anatomi. Nah, kita bisa putar-putar. Ini adalah CT scan yang sudah multi slice. Jadi kita kembali lagi pada pembacaan CT scan. Ini ada kasus pasien dikirim dengan adanya cedera otak dengan riwayat penurunan kesadaran. Nah, pada potongan aksial kita lihat ini sudah ada lesi hyperdense. Nah, bisa lesi hyperdense itu kalau kita bisa menggunakan kita bilang total, kita nilai. Nah, dia menunjukkan Hausfeld unitnya sudah 54 itu berarti sudah ada perdarahan ya. Kemudian ya kita lihat di sini, jadi kita bisa scroll ini apa penunjuknya ini. Kita lihat pada potongan aksial di sini, pada potongan koronal ini ada di sini, berarti dia sudah masuk pada ruang subarachnoid ya, masuk ruang subarachnoid. Nah, yang kita scroll lagi, kita lihat lagi intensitasnya ini. Nah, ini daerah sini. Ini perdarahan. Nah, ini perdarahan yang banyak di ruang subarachnoid. Nah, kemudian kita perhatikan, nah ini ada udara bebas. Nah, ada udara bebas pada
di ruang lobus frontalis, setinggi lobus frontalis. Jadi ini ada pneumocephalus. Lalu kita lihat juga di sini harusnya ini ada sulcus, ada gyrus, ini sudah tidak tampak lagi. Jadi sulci dan girinya sudah mengalami obliterasi. Perhatikan ventrikelnya. Ventrikelnya sudah menyempit, sangat menyempit akibat dari tekanan ini. Adanya perdarahan, kemudian adanya udara atau pneumocephalus menyebabkan penekanan terhadap ventrikel dan struktur parenkim otak, menyebabkan adanya udema. Ya. Kemudian kita nilai daerah maksilofaksialisnya. Nah ini ethmoidnya sudah berisi area hyperdens ya. Nah, ini sudah juga, ini sphenoidnya sudah terisi. Jadi sudah ada ini kavum-nasinya sudah terisi lagi. Jadi ini sudah ada hematosinus. Kita bisa lihat ini window daripada brain. Nah, kita bisa lihat lagi menilai window tulang. Kita ambil di sini. Nah, ini window tulang. Ini namanya window tulang. Jadi ini mesin semua yang ini. Nah, ini densitasnya seperti ini kita lihat. Nah, ini ternyata ada fraktur ya. Fraktur pada frontalis, fraktur pada maxillaris ya, yang menyebabkan adanya subarachnoid hemorrhagic, lalu menyebabkan adanya pneumocephalus ya, karena dia kena di frontal, maka udara di cavum sinus frontalis itu keluar memasuki ruang parenkim otak. Ini kita kembali ke window brain. Nah, kita lihat pada ini, kita membantu juga 3D. Nah, ini ternyata banyak fraktur di sini ya, di maksila sampai ke lantai dasar orbita. Ini di daerah frontal. Nah, ini sudah. Jadi ini kita bisa bilang, jadi fraktur pada os frontalis, pada os maxillaris sampai ke lantai dasar orbita ya, disertai dengan subarachnoid bleeding. Nah, ini subarachnoid bleeding, ini bleeding. Nah, dulu sebelum ada CT scan yang 128 slice, kita biasanya menghitung panjang kali lebar, kemudian berapa slice. Nah, tapi sekarang sudah ada yang namanya mesin mengukur. Nah, ini bisa kita ukur di sini. Ini jadi kita tinggal total hadir begini di daerah yang hyperdens. Lalu kita bisa ambil, nah, kita bisa nilai berapa volumenya ini. Volume, nah ini bisa berarti perdarahannya sekitar 29. Ini penting untuk bedah saraf ya. Kalau misalnya perdarahan di atas 30, nah itu biasanya kalau di Universitas Hasanuddin itu harus didekompresi. Pada UI dia menggunakan batas nilai sampai 50. Jadi ini perdarahan subarachnoid dengan brain swelling disertai pneumocephalus dan hematosinus multiple. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus perdarahan. Jadi pasien dikirim dengan penurunan kesadaran, tidak ada riwayat trauma. Jadi kita lihat ini ada lesi yang hyperdens. Kalau kita nilai berapa densitasnya menggunakan Hausfeld unit, ini sudah antara 70,1, berarti ini adalah perdarahan di basal ganglia dextra. Nah, ini kita lihat di sini daripada potongan aksial, potongan koronal dan sagital. Kita lihat di densitas tulangnya tidak ada garis fraktur ya, garis fraktur tidak ada. Kita lihat juga di daerah 3D-nya tidak ada garis fraktur. Nah, ini berarti pasien ini adalah stroke hemorragik. Ini adalah kemungkinan dia pecah pada pembuluh darah arteri cerebri media kanan. Ya, ini jadi kita lihat ini. Jadi kita bisa ukur juga berapa volumenya. Nah, ini kita bisa ukur sekitar situ. Ini kalau karena dia sudah
128 slice ya, kalau masih di bawah itu jadi sekitar ini volumenya. Jadi belum hanya diberikan terapi medikamentosa, belum perlu dilakukan dekompresi. Oke. Ini adalah kasus dengan dikirim dengan hidrosefalus. Nah, dokter daripada bedah saraf itu akan menilai apakah ada massa tumor atau tidak dan dilakukan untuk pemasangan VP shunt. Jadi ini kita nilai, kita lihat sistem ventrikelnya sudah demikian dilatasi ya, ventrikel lateralis atau ventrikel 2 sudah dilatasi, kemudian ventrikel 3-nya juga sudah dilatasi. Nah, ini sudah sangat dilatasi. Pada 3D kita lihat bentuk kepala ini seperti ini, khas untuk hidrosefalus ya, khas untuk hidrosefalus. Nah, ini kita lihat apakah ada massa tumor atau tidak. Ternyata ini adalah kita bilang non obstruktif hidrosefalus. Ini hanya memperlihatkan sepintas kilas saja. Untuk lebih jelasnya, kalau siapa yang suka masuk radiologi silakan mempelajari lebih dalam. Oke. Ini adalah kasus ya dengan hemiparesa sinistra. Nah, ternyata di daerah cerebridextra ya, pada lobus temporo parietal sampai occipitalis itu ada lesi hipodens. Kita nilai dulu, densitasnya. Nah, itu 19 ya, densitasnya sudah 19. Nah, ini kasus adalah iskemik. Jadi akut iskemik. Kenapa dibilang akut? Karena sudah tidak kelihatan lagi, sulci dan dirinya sudah menghilang. Ini biasanya adalah kasus emboli ya. Jadi mungkin dia ada riwayat hipertensi ataupun ada di riwayat penyakit kardiovaskuler ya. Oke. Ini pasien ya dikirim dengan sefalgia. Dilakukan pemeriksaan CT scan. Ternyata pada potongan aksial itu terlihat adanya lesi hipodens ya. Ini lesi hipodens di kapsula interna. Ini ada juga beberapa lesi hipodens kecil-kecil. Ini lagi juga ada terbilang lesi hipodens yang lakune atau lakuna infar. Lalu ini sistem ventrikelnya sudah dilatasi, sulci dan girinya juga sudah prominent. Kita bilang dia sudah mengalami atrofi. Kita lihat juga daerah sinusnya masih bagus, sinus frontalisnya, etmoid. Di sini sinusit, di sini di daerah maksilaris ada berselubung. Nah, ini ada berselubung. Kita nilai lagi di sini berapa densitasnya. Densitasnya sekitar di bawah 50, tapi juga tidak terlalu cair, jadi kemungkinan dia adalah sinusitis kronik maksilaris itu dengan infark cerebridextra. Jadi pada mengirim pasien itu jangan terlalu pelit memberikan informasi klinis supaya lebih terarah ya, dan untuk kepentingan pasien. Kemudian ada hidrosefalus ex vacuo karena proses degeneratif. Nah, ini ya. Dan ada sinusitis maksilaris. Oke. File CT scan dalam bentuk seperti ini, tetapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi maka diberikan dalam bentuk CT dan sekarang sudah menggunakan PACS, sehingga apa yang ditampilkan oleh CT scan gambar monitor akan bisa dibaca oleh rekan sejawat lainnya. Akan bisa dilihat ya, nanti mengekspertisnya adalah dokter radiologi. Oke, kita lanjut pada pembacaan spine. Kita lanjutkan lagi, kali ini kita akan melakukan pembacaan foto ya, foto servikal. Jadi ingat bahwa spine itu terbagi atas servikal ada 7, torakal ada 12, dan lumbal ada 5, tapi kadang-kadang ada variasi normal dia menjadi 6. Namanya lumbalisasi. Nah, ingat ya, selalu pasien berhadapan dengan pemeriksa.
kanannya pasien adalah kiri pemeriksa. Kemudian perhatikan apakah ada identitas atau tidak. Kemudian usia, paling bagus kalau mencantumkan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Kemudian perhatikan waktu pemeriksaannya, ya, kapan, tanggalnya kapan. Ya, karena itu penting ketika pasien melakukan kontrol. Jadi ini tanggalnya 16 Februari 2019. Jadi cara pasangnya di box lem begini. Nah, ini. Nah, apa yang kita nilai? Kita nilai, ingat lagi bahwa densitasnya pada plain, pada foto konvensional terdiri atas lusen dan opak. Nah, tulang adalah opak karena dia mengandung kalsium, jadi menampilkan warna putih. Udara tidak mengandung kalsium, jadi dia menampilkan yang hitam. Jadi kita perhatikan alignmentnya, jadi hubungan antara ruas tulang satu dengan yang lainnya. Lihat, ini adalah C1, C2 ditandai dengan prosesus spinosus yang besar. Jadi ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Ya. Kita lihat ini prosesus spinosusnya ini simetris, menandakan dia tidak ada apa-apa, ya, tidak ada garis fraktur. Jadi alignmentnya bagaimana, kemudian B-nya bone density-nya bagaimana, kemudian celah sendi, jadi diskus intervertebralisnya apakah ada menyempit atau tidak. Kalau ini tidak ada, ya, diskus intervertebralisnya. Kemudian jaringan lunak, ya, jaringan lunak di paravertebralis, apakah ada swelling atau ada bengkak atau tidak. Jadi ini foto servikal yang normal. Oke, ini adalah foto torakal, ya. Bagaimana kita melihat torakal? Pada ujung sampingnya ini ada tulang kosta. Torakal itu ada 12. Kita lihat ini, hitung ini 12, biar lebih gampang ya. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu. Kemudian ini adalah prosesus spinosus. Nah, penting kalau misalnya dia simetris berarti tidak ada hidden fracture atau listesis yang tersembunyi. Kemudian ini adalah pedicle, gunanya untuk menilai kalau misalnya pasiennya tua, laki-laki, kalau dia hilang berarti kemungkinan ada bone metastasis. Nah, jadi bagaimana cara pembacaannya seperti yang lain-lain. Jadi alignmentnya, ya, jadi alignment daripada torakal bagus, kemudian mineralisasi lumbal juga bagus, tidak ada penyempitan diskus, ya. Kemudian prosesus spinosusnya simetris, pedikelnya intakt. Nah, jadi ya, bagus-bagus semua, kecuali mungkin ini artefak atau mungkin ini adalah batu empedu. Nanti kita dilakukan anjuran untuk pemeriksaan USG abdomen. Oke. Nah, ini foto lumbosakral, lumbal dan sakrum Jadi kita tahu bahwa lumbal itu ada 5, tetapi pada kasus variasi normal dia bisa 6. Jadi kita mulai hitung, ini kan batas daripada torakal. Jadi ini lumbal 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti dia lumbalisasi. Nah, ini dia sudah kurva fisiologisnya sudah berkurang. Nah, kita bisa lihat apakah ada unstable pelvis atau tidak. Nah, ini kita bikin garis ini, kemudian kita ambil titik pertengahan, lalu kalau misalnya dia jatuh di depan promontorium ini berarti dia sudah mengalami unstable pelvis. Jadi pelvisnya sudah tidak stabil lagi. Ini kemungkinan mungkin pasien umur 51, ibu-ibu kebanyakan mungkin suka pakai hak tinggi atau high heels. Nah, ini sudah ada osteofit, sudah ada sklerotik, ya. Jadi ini kita pembacaannya, ya, di kurva fisiologis lordokyphosis berkurang dengan weight bearing, jatuh di depan promontorium, ada namanya sudut Ferguson lebih dari normal, ya, normalnya 45 derajat. Kemudian mulai ada osteofit kecil-kecil pada aspek anterolateralis, ya, anterior, dan di sini lateral. Kemudian apalagi nilai mineralisasi sudah berkurang, ada penyempitan diskus, kayaknya ini belum ada penyempitannya. Jadi
Kesimpulannya, perempuan usia 51 tahun dengan klinis LBP ditemukan adanya spondylosis lumbalis. Nanti kalau misalnya mau pengen lihat lebih dalam lagi apakah kemungkinan ada namanya herniasi diskus, itu kita bisa lanjutkan pemeriksaan dengan MRI. Oke adik-adik sekalian, calon rekan sejawat, sampai di sini dulu materi kuliah yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Oke, assalamualaikum.